Sudah sampai pada sangkakala yang ke-6. Sangkakala yang ke-6, kemarin kita sudah sampai pada celaka pertama, ya, celaka yang pertama. Nah, sekarang kita masuk pada celaka yang kedua. Kita mau baca Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat 13 sampai ayat 21. Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 sampai ayat 21. Kalau sudah dapat, nanti kita mau baca sama-sama ayat ini secara bergantian. Saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu baca ayat 14 dan seterusnya. Judulnya adalah sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jumlah tentara itu ialah 20.000 laksar pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan oleh asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati karena malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah pekerjaan dan berhala-berhala dan memaskan beda dari tembaga, batu, dan kayu, tidak ada pria atau bunga atau benda. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada celaka yang pertama kemarin kan kita sudah lihat bagaimana para malaikat yang terkurung di mana? Di lubang jurang maut. Ya, saya ulangi, kejadian pasal yang ke-6, kalau Bapak Ibu membaca, itu adalah pemusnahan manusia. Karena apa? Karena pada saat itu terjadi pernikahan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, di mana para malaikat yang jatuh ke dalam dosa, mereka yang tadinya melawan Tuhan, pada waktu Allah menjatuhkan mereka, membuang mereka ke bumi, maka para malaikat dan pengikutnya adalah mereka melakukan kejahatan. Salah satunya adalah mereka datang merasuki manusia, ya, mereka merasuki para laki-laki pada zaman itu, sehingga dikatakan apa? Ketika para laki-laki ini mereka menikah, maka yang lahir itu bukan manusia normal. Yang lahir itu malah apa? Raksasa. Nah, ini tidak normal. Karena apa? Karena laki-laki pada zaman itu mereka
istilah sekarang itu mereka dirasuki oleh setan, para malaikat yang jatuh, mereka dirasuki dan mereka akhirnya nikah dengan laki-laki, nikah dengan perempuan dikatakan wanita cantik-cantik. Tetapi kok yang lahir adalah para raksasa. Nah, kita mau lihat, jadi ada malaikat iblis, ya, malaikat setan. Ketika mereka dibuang ke bumi, ada ternyata yang dimasukkan ke lubang jurang yang dalam, tetapi ada juga mereka yang masih gentayangan. Sampai hari ini masih gentayangan. Rasul Paulus katakan mereka itu ada di udara. Nanti kita lihat, ternyata bukan hanya di udara, ada juga di laut. Penguasa laut ada. Jadi ada setan sebagai penguasa di udara, ada juga setan yang sudah masuk dibuang ke lubang jurang paling dalam, tetapi ada juga setan yang terikat. Malaikat yang terikat, kalau kita baca di dalam ayat tadi, mereka itu sudah diikat sejak jam, sejak bulan, sejak tahun, bahkan sudah bertahun-tahun sejak mereka jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal 6. Nah, kita melihat bahwa ternyata kuasa kegelapan itu, kalau yang masih bergentayangan itu, ya mungkin kita doain pasti lari, ya, pasti mereka keluar dari manusia. Tetapi ada roh jahat yang ternyata sudah dikurung ke satu tempat. Bahkan ada roh jahat itu yang sudah diikat di satu tempat. Kalau ayat yang kita baca tadi, mereka itu diikat di pinggir sungai Efrat. Saya berpikir begini, kalau saja ada malaikat yang terikat di sungai Efrat, jangan-jangan ada juga yang terikat di sungai Berantas. Ada. Bapak Ibu mungkin pernah ketemu dengan rumah, misalnya ada rumah yang terkenal angker, ada rumah yang terkenal ada setannya. Pernah ketemu? Ya, setan itu pasti diikat di situ. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut. Ketika anak Tuhan tinggal di rumah itu, setan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena mereka diikat. Tapi bagi orang lain yang mereka mempercayai hal itu, ya dikit-dikit digangguin, pasti ketemu yang begini. Karena ada setan yang sudah terikat, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa menempati rumah itu, kalaupun ada yang terjadi begini, ada yang menempati rumah itu, akhirnya dia pindah. Kalaupun dia pindah tidak jauh dari rumah itu, katakanlah di sebelahnya nih, pasti setan tidak ikut. Kenapa? Karena setan itu diikatnya di rumah itu, di pohon misalnya. Wah, pohon itu angker nih, banyak setan. Ya bisa jadi mereka diikat di pohon itu. Tidak tahu di rumah Bapak Ibu ada. Kalaupun ada, mungkin mereka terikat di situ. Tapi jangan khawatir, mereka nggak bisa buat apa-apa. Mereka udah diikat, apalagi diikat dengan darah Yesus. Amin. Sudah nggak bisa apa-apa. Cuma mungkin terkadang kitanya yang takut. Ya. Terkadang kita mungkin yang waduh, kita berpikir setan itu galak atau gimana ya. Tetapi mungkin yang kita jumpai setan itu terikat, nggak bisa apa-apa toh. Ya, bahasa Petrus bilang dia itu giginya udah ompong, giginya udah nggak ada. Jadi menggigit pun nggak bisa, digambarkan kayak singa. Nah, kita melihat ayat yang kita baca tadi di dalam Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13, lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah. Nah, kita melihat di dalam ayat tadi, di dalam ayat ini, coba munculkan. Ya, ini waktu Rasul Yohanes mendengar, ya, waktu Yohanes melihat
melihat tentang penglihatan akhir zaman ini, dia melihat bahwa dia dengar bahwa ada satu suara yang muncul dari keempat tanduk. Ini adalah gambar dari mesbah yang ada di tabernakel Musa, dan gambar yang sama juga ada di dalam surga. Sama. Next. Nah ini seperti ini. Waktu zamannya Musa, ya tabernakel seperti ini atau kemah, di depan itu ada mesbah korban. Nah tempat yang tadi. Next. Nah sekarang kita melihat waktu zaman perjanjian baru, ternyata ada orang-orang khusus, ya, khususnya para imam yang bisa membakar korban di situ. Imam dan keluarganya. Jadi orang lain nggak boleh. Karena ini khusus untuk pekerjaan imam. Next. Nah kita melihat ini. Ibrani pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat 14 sampai 16, di situ menceritakan bahwa yang menjadi imam, ya, kita lupakan si Harun karena Harun sudah lewat di perjanjian lama. Sekarang di dalam perjanjian baru yang disebut sebagai imam besar itu adalah Yesus Kristus. Dia sudah menjadi imam, dia sudah menjadi pengantara antara kita dan Bapa di surga. Pertanyaan saya begini, menurut Bapak Ibu, kira-kira suaranya siapa yang didengar oleh Yohanes? Yang didengar di keempat tanduk tadi, suara siapa? Yang bantah. Suara siapa? Tuhan Yesus. Yohanes mendengar ada satu suara yang keluar dari keempat tanduk. Nah ternyata kalau kita perhatikan, suara tersebut adalah suara Yesus Kristus. Suara Yesus Kristus ngomong apa? Kita perhatikan. Yesus bicara apa? Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Jadi waktu Rasul Yohanes melihat mengenai akhir zaman, mengenai sangkakala yang ke-6, maka Rasul Yohanes dengar ada suara yang berkata, lepaskanlah malaikat yang terikat di dekat sungai Efrat. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dia itu terikat sudah lama, ya. Sudah lama. Saya pikir begini, kalau mereka terikat itu tiba-tiba dilepas, itu kayak orang yang apa ya, merasakan kebebasan itu. Lah kalau udah bebas, kira-kira apa yang akan dilakukan para malaikat ini? Ini bukan malaikat Tuhan, ya. Ini mereka ini sudah setan. Ini sudah iblis, malaikat iblis. Mereka terikat sangat lama. Lama sekali. Kita baca, kita perhatikan baik-baik ayat itu. Yesus bilang, lepaskanlah para malaikat itu. Lepaskanlah keempat malaikat itu. Bahkan kalau kita baca, malaikat keempat itu jauh-jauh hari udah disiapkan Tuhan. Wes dipersiapkan. Tuhan Yesus sudah persiapkan keempat malaikat ini, makanya diikat, nggak dilepas. Nah, waktunya untuk dilepas, kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-15. Sebelumnya kita lihat dulu mengenai sungai Efrat. Sungai Efrat itu kalau kita baca kitab Kejadian tentang Taman Eden. Taman Eden itu dikelilingi oleh 4 sungai. Yang pertama sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Tetapi sungai Tigris dan Efrat ini ada sampai hari ini. Hanya ada 2 sungai ini. Ya, kalau kita mau tambahin satu, ya sungai Berantas. Nah, sungai Efrat itu kalau hari ini, ya peta hari ini itu berada di Irak. Berarti sebenarnya Taman Eden pada zaman dulu itu letaknya
tepatnya di Irak. Irak itu luar negeri, Bapak Ibu. Luar negeri ya, jauh. Nah, kita mau ke sana jauh. Nah, kemudian kita melihat next. Kita melihat tentang Irak. Kalau kita perhatikan Israel itu kecil, yang gambarnya putih itu, ya, yang gambar putih itu. Nah, Iraknya di timurnya, ya, Irak, Iran, ada di situ semua. Syria, kita sudah pernah lihat itu. Nah, sekarang kita melihat Sungai Efrat itu berada di timurnya Israel. Ya, ada tepatnya di timurnya Israel. Next. Kembali lagi. Saya bacakan lagi ayat 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah dipersiapkan, yang disiapkan bagi jam dan bagi hari, bulan, dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara, bayangkan aja begini. Kok 4 setan dilepas, tugasnya adalah membunuh umat manusia sebanyak berapa? Sepertiga umat manusia. Sepertiga itu kalau sekarang dunia ada sekitar 6 atau 7 miliar, berarti ada sekitar 2 miliar lebih yang harus mati karena keempat malaikat setan yang dilepas. Kalau begitu, nanti kita melarang setan dong? Oh enggak, setan itu ditugaskan, setan itu ada di dunia ini kan, salah satunya itu bisa menguasai manusia ya. Ada setan itu bisa merasuki manusia, tetapi memang setan itu selain babi, gitu ya, dulu pernah kita dengar, selain dia merasuki babi, setan juga pasti akan merasuki manusia. Caranya gimana? Karena kalau kita perhatikan, kok bisa setan ini 4 bisa membunuh manusia sepertiga? Sangat banyak. Caranya gimana? Coba kita perhatikan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-16. Ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Saudara, kalau kita baca ini, kok sepertinya kok tidak sinkron ya? Tadinya ada 4 malaikat setan, iblis. Kemudian Rasul Yohanes lihat begini, dan aku melihat ada pasukan sebanyak 2.000 laksa. Dari keempat malaikat, sekarang beralih Yohanes lihat, kok ada pasukan 2.000 laksa. Berarti begini, 2.000 laksa pasukan tadi itu pasti dikerjakan oleh keempat malaikat iblis. Mungkin hari ini mereka belum ada niat nih. Kita belum mau perang nih, belum ada kerinduan untuk perang, tepatnya di pinggir Sungai Efrat. Belum waktunya. Tetapi kalau setan ini sudah dilepas, otomatis pasti manusia yang ada khususnya di sekitar itu, termasuk Irak, Iran, Syria, Turki, dan nanti kita sudah pernah lihat tentang perang Gog dan Magog. Sebenarnya itu perangnya tepatnya di sini. Nah, kita melihat bahwa 2.000 laksa. 2.000 laksa itu, kalau 1 laksa itu jumlahnya 10.000. Berarti kalau 20.000 laksa berapa? 200 juta pasukan. Tapi kembali kita pikir begini, berarti nanti akan ada 200 juta pasukan. Tapi apakah pasukan seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Pakainya kuda. Perang ini adalah perang yang modern, Bapak Ibu.
waktu zaman Yohanes melihat, dia kan sekitar umur 100 tahun kurangnya, ada di dalam gua. Dia melihat tentang wahyu ini. Pada tahun 2000 tahun yang lalu Yohanes lihat itu pasukannya kuda. Tapi pertanyaannya adalah, kira-kira kalau ada peperangan zaman sekarang masih nggak pakai kuda? Telat. Ketinggalan zaman kalau pakai kuda. Kalau begitu pakai apa? Kalau kita baca baik-baik ayat ini, ya, saya lagi baca ayat yang ke-16. Dan juga tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang yang menungganginya, mereka memakai baju sirah, merah api, dan biru, dan kuning belerang warnanya. Pasukan ini dikatakan mereka menunggangi kuda. Tapi kalau saya mulai memahami yang dilihat Yohanes, ini sebenarnya bukan mengarah kepada kuda beneran. Pasukannya memakai jubah berwarna apa? Di dada itu ada warna merah, ada yang warna biru. Sebenarnya kalau biru di sini terjemahan yang pas itu bukan biru, tetapi itu sebenarnya merah. Merah itu merah kayak ini ya, merah mendekati hitam. Nah, kita melihat di dalam ayat tadi itu dikatakan kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Kok bisa ada kuda kepalanya singa? Pernah ketemu kuda kepala singa? Loh. Kemudian dikatakan selain kepala singa, dikatakan mulutnya keluar api. Wah, kuda hebat ini. Mulutnya keluar api. Kemudian dikatakan ada asap dan belerang. Ini bukan kuda biasa. Itulah sebabnya kita melihat, kalau begitu kuda yang bagaimana nih? Mulutnya keluar api. Next. Inilah kudanya. Kuda modern ya begini. Perang sekarang udah nggak pakai kuda. Udah ketinggalan zaman kalau pakai kuda. Kalau dulu perangnya, saya suka nonton itu Saur Sepuh. Itu perangnya pakai kuda. Pakai kuda. Tapi kalau sekarang nggak laku. Pakainya ini tank. Jadi sebenarnya yang dilihat Rasul Yohanes, karena zaman itu belum ada tank, dia bilang kuda-kuda itu di mulutnya keluar api, ada asapnya. Ya, orang tua ya, kalau udah ngomong sudah agak mulai pikun-pikun mungkin pada umurnya itu, dia cuma melihat nanti lo akan ada perang, ada yang naik kuda, tapi kok kuda itu di mulutnya itu kayak singa. Bahaya sekali, mulutnya kayak singa, terus keluar api, keluar asap, keluar belerang. Nah itu maksudnya, guys. Ekornya katanya seperti ular. Ya, Rasul Yohanes bilang di ekornya ada ular, kayak ular. Itu panjang itu kan. Biasanya kalau kita lihat itu modelnya kayak ular, panjang memang. Itulah yang dilihat Rasul Yohanes. Coba next. Kembali lagi. Kembali ke tadi. Yang kita lihat terakhir ini, ya, ini adalah percobaan nuklirnya Israel. Ada yang bilang begini, Israel punya nuklir nggak? Kalau Iran pasti punya. Kalau Syria pasti punya. Kalau Turki, Rusia pasti punya.
Gitu. Pertanyaannya, Israel punya nggak? Pastilah, pasti punya. Bapak Ibu, kalau peperangan ini terjadi, bayangkan saja, kalau berapa tadi? 200 juta barang ini dilepas, kira-kira kayak apa? Jepang saja, Hiroshima, hanya satu bom, hancur, menyerah. Ya katakanlah kalau di Indonesia satu aja lah. Ini perang terjadi di Timur Tengah. Tapi pertanyaannya begini, kan kemungkinan ya di Tulungagung nggak mungkin lah Om, jauh, gitu ya. Oke lah kalau kita punya iman begitu nggak apa-apa. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, yang kepalanya itu nggak apa-apa lah. Tetapi yang paling berbahaya itu adalah ekornya. Ekornya kan menghasilkan belerang. Kalau 200 juta dilepaskan, ya bisa jadi belerang lewat di Tulungagung. Yo, batu-batu. Mungkin kita nggak ikut perang, ya mungkin kita batu-batu. Ya, kalau udah kebanyakan yang kita serap belerang, ya sesak juga. Ya kalau udah sesak, ini yang bahaya memang Tuhan katakan belerangnya. Kepalanya nggak apa-apa sih, karena mungkin jatuhnya di sungai Perigi sana nggak apa-apa, gitu. Tapi lewatnya di Tulungagung gitu kan. Tapi belerangnya itu yang ikutin itu. Nah, apa pelajaran untuk kita hari ini? Kalau menurut Bapak Ibu, ketika kita mengalami ini, katakanlah kita masih hidup. Kalau mungkin kita masih hidup, terus ada yang lewati. Mungkin perang, tapi perangnya udah masih lama lah kira, ya masih lama. Semoga perang ini ada nanti keturunan kita yang selanjutnya lah, ya. Pasti itu pasti terjadi, masih lama. Tapi yang pasti begini, perang ini kan adalah perang akhir zaman, dan itu perang pasti terjadi. Ketika terjadi, memang Alkitab sudah mencatat. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ketika perang ini terjadi, maka orang-orang yang hidup pada zaman itu nggak mau bertobat. Kenapa nggak mau bertobat? Karena sejak materai kedua dibuka, Roh Kudus itu ditarik oleh Allah. Damai sejahtera itu ditarik oleh Allah, termasuk damai sejahtera kepada Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, Roh Kudus itu yang ada dalam kita hari ini, itu membuat kita semakin hidup menjadi karakter Kristus. Seperti pujian, seperti Yesus, seperti Yesus. Kita mau jadi seperti Yesus kayak apa sih? Apakah sama seperti ini gambarnya? Enggak, tetapi yang menjadi seperti Kristus itu adalah karakternya. Karakter Kristus ada di dalam kita. Jadi waktu Roh Kudus ditarik, diambil dari kita, yang tertinggal apa ya? Karakternya Kristus. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Damai diambil dari mereka, Roh Kudus tidak ada dalam diri mereka, sehingga niat tobat tidak ada. Yes. Sejak saat itu niat untuk bertobat tidak ada. Makanya waktu perang saja ini, Alkitab katakan mereka juga nggak bertobat, nggak mau. Karena di dalam ini kan sudah ada Roh Kudus, nggak ada kedamaian lagi. Dan Alkitab katakan mereka itu hidup semakin hidup sesuka hati. Ada yang mencuri. Kalau perang itu identik sama pencurian. Perang selesai pasti ada pencurian. Oh, paling senang kalau ada peperangan, karena pasti ada banyak penjarahan. Hidup dalam penyembahan berhala, setannya banyak pada saat itu. Kalau sekarang masih sedikit. Tapi saat itu setan-setan yang kedua tadi, setan-setan yang kemarin dimasukkan ke jurang lubang maut keluar, belum lagi setan di pantai selatan keluar. Wah,
Ketemulah mereka semua di sana. Dan manusia itu pada saat itu yang tidak mengenal Kristus akan digiringnya ke sana, bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada setan, kepada berhala. Tapi bagi umat Tuhan yang hadir hari ini, ayo kita perlengkapi hidup untuk semakin hari kita hidup sama seperti Kristus. Amin. Sehingga pada saat walaupun badai bergelora, walaupun bumi goncang-gancing, walaupun bumi tidak baik, walaupun bumi sedang menuju kepada kebinasaan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus akan menikmati berkat kekekalan, yaitu kerajaan surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar, meteraikan di dalam hati kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan, firman ini menjadi pedoman bagi kami untuk kami hidup di akhir zaman. Semakin hari kami semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.